Guru kaya kesejahteraan gunung honorer. Maksudnya kecil banget. Well, hola people, konnichiwa. Bagaimana bersama Selvian di channelnya Kudetek. Dan di video kali ini di depan kita sudah ada mangkok ya kan. Jadi kita akan nge-review mangkok. Goblok. Enggak sih, kalian juga udah ngeliat di thumbnail, di judul juga ya. Oke, kita akan nge-review mini PC. Ini dia. Ini real mini PC, Pak. Kalian lihat sendiri sama tanganku aja, gede tanganku, sama mangkok kayak tadi gede mangkok gitu kan. Dan yap, ini adalah mini PC beneran sangat kecil gitu. Dan ini bisa gaming ternyata, bre. Jadi di dunia per-PC-an kan ada 4 kategori itu kan. Ada PC desktop, laptop, all-in-one PC, dan ya ini mini PC, Pak. Dari keempat kategori tadi, ini 3. 4 kategori tadi, kayaknya yang jadi pilihan terakhir bakalan si mini PC, bre. Tapi ternyata nggak gitu. Lihat aja nih ya, perbandingan view all-in-one PC dan mini PC di channel ini. Kok bisa ya lebih rame mini PC ketimbang all-in-one PC, bre? Kira-kira apa sih yang bikin mini PC itu lebih menarik ketimbang all-in-one PC nih? Apa karena cuma ukurannya doang yang terlalu kecil ini? Atau ada hal lain nih? Coba dah kita bahas sambil nge-review ini dia. BMax B8 Pro ini. Sebuah mini PC yang mungkin bisa kalian pertimbangkan, bre. Ngomongin soal mini PC nih ya, udah pasti hal pertama yang kita bahas adalah segi dimensinya. Yang tadi udah aku mention di awal gitu loh. BMax B8 Pro ini sedikit lebih kecil ketimbang Cube 5 yang pernah kita nge-review, bre. Nge-review lagi. Panjangnya tuh 12,5 cm dengan lebar 11 cm dan tebelnya tuh cuma 4,5 cm nih. Sebagai perbandingan ya, mangkok punya emakku aja nih ya, itu bisa nutupin mini PC BMax B8 Pro ini. Jadi emang beneran kecil banget, bre. Kayak kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Maksudnya tuh kecil banget ukurannya gitu loh. Bahkan lebih kecil dari mangkok punya emak kita gitu ya. Macam tak betul je budak ni. Dan untuk bobot mini PC ini juga ringan banget. Saking entengnya itu cuma 370 gram aja. Sedangkan QB5 kemarin tuh tembus 590 gram. Kalau dari sisi desain, BMax B8 Pro ini tuh tampil two-tone dengan kombinasi hitam dan abu-abu, bre. Ini menurutku logo kepala robot di sisi atas nih kurang sih ya. Lihat kepala robot ini jadi inget Rexus, bre. Tapi ini kan penilaian subjektif lah ya. Mungkin ya kalau cuma emboss BMax aja bakal lebih nice ya, bre. Dan geser ke sisi depan nih, ada beberapa colokan nih ya. Mulai dari kanan ada tombol power, terus ada 2 buah port USB 3.0 Type A, terus 1 buah port USB Type C yang udah support display alternatif. Terus ada 1 port jack combo audio dan ada lubang kecil buat clear CMOS. Berarti kudu ditusuk nih ya pakai jarum gitu loh. Ya yang jarum kecil penitip punya kalian gitu lah. Dan geser lagi ke sisi samping nih ya. Di kiri tuh full ukiran, bre. Sedangkan tuh yang kanan separuhnya tuh ukiran, separuhnya lagi tuh buat pembuangan panas yang nampak jelas ada heatsinknya nih. Bisa kalian pegang juga nih heatsinknya. Nah, kalau di sisi belakangnya ini tentu ada percolokan lagi gitu loh. Dan lengkap banget nih ya. Mulai dari port power, port Ethernet, terus 2 buah USB 2 Type A dan 2 buah port HDMI. Kalau di sisi bawah simple aja sih ya. Cuma ada 4 buah rubber fit dan 2 buah lubang baut untuk pemasangan bracket yang tersedia di paket pembelian. BTW, selain dapat bracket buat digantung atau dipasang pada VESA monitor kalian, kita juga dapat kabel HDMI, terus power adapter sama user manual. Jadi emang tinggal plug and play aja nih kalau kalian udah punya monitor pastinya. Soal spesifikasinya ini tuh mirip banget sama MSI QB5, bre. Prosesornya pakai Intel 12 generation ya, yaitu Intel Core i7 1255U yang punya 10 core dengan 2 performance core dan 8 efisiensi core, dan punya 12 thread, bre. Prosesor ini tuh punya base clock di angka 1,7 GHz dan boost clocknya tuh up to 4,7 GHz. Jadi emang tinggi banget nih ya untuk boost clocknya. Base TDP-nya juga cukup rendah ya, mulai dari 15 watt dengan power limit up to 55 watt. Tapi angka-angka tadi itu bergantung sama cooling sistemnya ya, bre ya. Sanggup nggak nih ngejalanin prosesor sampai TDP segitu? Gitu loh. Dan buat GPU-nya gimana nih, Bang? Kata ini mini PC bisa buat main game gitu kan. Di sini ngandelin GPU bawaan prosesor yaitu Intel Iris Xe dengan 96 execution unit yang punya clock speed up to 1,25 GHz. 96 execution unit tuh lumayan banyak lah, bre. GPU ini tuh sanggup menjalanin multi display. Bahkan unit B8 Pro ini bisa sampai triple monitor, bre. 2 lewat HDMI yang ada di belakang dan satunya lagi lewat USB Type C yang ada di depan. Dan BMax ini melalui websitenya tuh ngeklaim kalau B8 Pro ini sanggup ngejalanin game AAA, Pak. Buat pembuktiannya nanti bakal kita tes nih. Ya kali mini PC ini bisa buat ngejalanin game AAA. Dan memori RAM-nya gimana nih? Di sini tuh pakai RAM LPDDR5 solder tapi, bre. Yang artinya nggak bisa di-upgrade. Nah, yang uniknya
Sebenarnya RAM di sini tuh berkapasitas 24 GB. 24 GB dengan frekuensi 5200 MHz. Agak lain emang ya kapasitasnya. Mungkin BIMAX udah pakai teknologi RAM yang non-binary buat ngedapetin kapasitas 24 GB ini, bre. Lumayan kan, RAM-nya udah gede nih. Bukan 16 GB lagi, bre. Storage di sini juga udah pakai M.2 NVMe SSD dengan interface PCIe Gen 3 berkapasitas 1 TB dengan transfer speed yang terbilang rendah ya buat kelasan NVMe zaman now gitu loh. Speed rate-nya sekitar 2800 MB per second dan speed rate-nya tuh sekitar 2000 MB per second. Kalau opsi upgrade-nya ada sebuah tray yang bisa nampung satu buah SSD SATA ataupun hard disk dengan form factor 2,5 inci, include sama port SATA dan power SATA juga di bre. Jadi lebih praktis lah ya, tinggal colok aja kalau mau upgrade. Tapi ini mini PC ukuran 1 TB udah gede banget lah storage-nya bre. Dan mini PC udah pasti mini power juga bre. Artinya powernya tuh rendah banget. Yap, benar sekali. Adapternya itu cuma 47,5 watt yang berarti di bawah angka power limit dari si prosesornya yaitu Core i7 1255U ini bre. Dan soal fitur udah pasti ya, mini PC ini wajib hukumnya punya WiFi biar makin minim perkabelannya bre. Di BIMAX B8 Pro ini udah support Wi-Fi 6 dengan koneksi Bluetooth versi 5.2. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan performanya nih. Mulai pembahasan yang serius-seriusan nih ya kan. Diawali benchmark sintetis di bench R20 buat ngeliat gambaran performasi prosesornya. Pertama kita lihat konsistensinya ini. Gimana nih Core i7 1255U ini di mini PC ini bre. Kita uji pakai multicore test 5 kali loop di Bench R20. Hasilnya kurang begitu stabil ternyata ya. Dari pengetesan pertama sampai kelima, grafiknya itu cenderung menurun. Sebagai gambaran, kita bandingin juga ya sama Core i7 1255U di unit MSI QB5. Hasilnya punya performa single core yang 11-12 lah. Tapi skor multicore-nya unggul cukup signifikan nih, hampir 9% nih. Hipotesis kami sih ya, kemungkinan karena penggunaan platform memori DDR5-nya bre. Sedangkan kan unit MSI QB5 kemarin tuh masih pakai platform memori DDR4. Jadi itu pengaruh juga tuh. Lanjut kita ngomongin soal performa iGPU-nya atau grafiknya, yaitu Intel Iris Xe. Seperti biasa ya, kita tes pakai software 3D Mark. Hasilnya bisa kalian lihat di tabel berikut. Kalau dibandingin sama iGPU yang sama di unit MSI QB5, iGPU di BIMAX B8 Pro ini unggul tipis bre. Lagi-lagi ya menurut kami karena memang penggunaan memori platform DDR5 bre. Dan buat gambaran performa di real life-nya gimana nih? Kita coba lakukan productivity test, terutama buat 3D rendering yang sepertinya ya sangat tidak memungkinkan ya di mini PC ini. Buat render image aja butuh waktu 7 menit lebih bre. Jadi ya untuk 3D rendering skip nggak bisa. Tapi buat urusan editing video gimana nih? BIMAX B8 Pro ini sudah sangat bisa diandalkan bahkan buat ngedit video di resolusi 4K. Lihat aja bre, preview tes berikut. Kita set preview full masih lancar jaya. Gokil sih ya nih. Bahkan bre, render time-nya tuh lebih kencang ketimbang laptop bisnis belasan juta yang pakai prosesor Intel Core i7 13700H. 57 detik berbanding 1 menit 17 detik. Gile ya. Nih kita nggak tahu sih ya kenapa lebih kenceng gitu loh. Kalau buat editing video di resolusi Full HD, jelas ya lebih kenceng render time-nya bre. Cuma 21 detik aja. Jadi untuk urusan productivity untuk render video ataupun editing video di Premiere Pro, ternyata mini PC ini masih sanggup nih. Dan inilah momen yang paling kalian tunggu-tunggu nih ya. Walau ini mini PC nih ya, saking mininya ini enteng banget ya aku pegang. Kalau udah datang ke studio Kudetek, pasti kita tes gaming bre. Ada yang kita tes tanpa screen record, ada juga yang kita tes sambil screen record pakai Intel Command Center. Gak perlu banyak-banyak game lah ya, cukup 6 game aja yang kita tes. Salah duanya ada game AAA jadul nih. Ada Shadow of the Tomb Raider, cuma dapat 50-an FPS kurang, masih di bawah klaim dari websitenya ya. Padahal ini udah kita set rata kiri dan main di resolusi 720p. Dan buat game GTA 5 masih cukup playable buat main di resolusi Full HD karena masih dapat 60 FPS. Buat game balapan ya, ada Forza Horizon 4 yang cukup playable kalau kita mainin di resolusi 720p atau HD. Dan sisanya tentu aja game kompetitif seperti CS2, terus ada Valorant ya kan. Kita main di resolusi Full HD nggak sanggup dapat 60 FPS. Sedangkan buat main game Dota 2 di screen render 60% masih dapat 90 lebih lah FPS-nya. Dan di game Valorant tentu masih sangat enjoy karena ini emang game ringan bre. Jadi bisa kalian mainin di monitor 100Hz lah untuk game Valorant. Dan buat pembahasan terakhir tentu aja soal suhu dan juga dayanya nih. Gimana ini ya kan? Cooling sistemnya di BIMAX B8 Pro ini. Ya sebenarnya cooling sistemnya tuh cukup sederhana bre. Ukuran heat spreadernya standar buat prosesor mobile lah. Dibantu dengan 2 buah heat pad dan pemuangan panasnya didorong oleh satu fan kecil yang noise-nya hampir nggak kedengeran sama sekali bre. Ya seperti biasa ya, buat ngeliat suhu dan dayanya kita uji di beberapa simulasi dalam kondisi ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius. Simulasi pertama saat kondisi idle, suhu prosesor ada di bawah 50 derajat Celcius dengan TDP sekitar 5 watt aja. Terbilang cukup hangat ya. Tapi ini Core i7 bre.
Ingat bre, Core i7. Dan selanjutnya kita uji simulasi kedua ya di work office test ya. Ada di PC Mark 10. Jelas ya suhu dan powernya sangat fluktuatif. Suhunya naik turun antara 60 sampai 80 derajat Celcius dengan TDP antara 8 sampai 18 watt. Kalau buat main game ringan, ini kita tes buat main GTA 5 di resolusi Full HD dengan preset normal. Suhunya tuh cukup stabil di angka 80 derajat Celcius dengan TDP yang stabil juga di kisaran 18 watt bre. Dan buat stress test nih ya, ini ya lumayan berat lah ya. Kita uji multi-core test selama 10 menit di software Cinebench R23. Data suhu dan powernya tuh 11-12 sama data hasil game GTA 5 tadi yang udah kita tes bre. Jadi ya bisa kami simpulkan bahwa cooling system yang cukup sederhana ini tentu nggak sanggup buat ngejalanin si Core i7 1255U ini secara penuh ya, secara powerful. TDP yang tercatat selama pengetesan kita tuh masih sangat jauh dari power limit si prosesor yang diklaim bisa sampai 55 watt. Tapi wajar aja ya bre, karena form factor mini PC yang semungil ini mau berharap apa sih buat cooling sistemnya gitu loh. Ya kalau mau full performa rakit PC aja deh gitu kan. Kalau mini PC ini jelas target pasarnya tuh buat ya kaum kantoran gitu loh. Mau itu di dukcapil ataupun perbankan gitu loh. Jadi menurut kami bre, mini PC ini jadi pilihan yang paling rasional bre di antara PC desktop, laptop ataupun all-in-one PC. Kalau PC desktop walaupun sangat fleksibel dan upgradable, tapi sangat makan tempat bre. Terus mahal juga kan. Kalau laptop selain harga awal yang cukup mahal, layar laptop masih terbatas di kisaran belasan inci aja. Sedangkan kalau mau pakai all-in-one PC, emang bener ya sangat praktis dengan opsi ukurannya layar yang beragam bre. Tapi bakal repot kalau misal ada kerusakan. Karena yang diangkut buat maintenance bakal satu unit all-in-one PC-nya. Lagi pula harganya juga nggak semiring mini PC bre. Oke bre, jadi kesimpulannya gimana nih mengenai mini PC dari Bimax B8 Pro ini? Kita ngeliat dulu untuk harganya dan kita bandingkan juga sama mini PC-nya MSI QB5 ya kan. Kan speknya mirip-mirip lah. Jadi untuk Bimax B8 Pro dengan spesifikasi Core i7 1255U, SSD-nya 1TB, RAM-nya 24GB LPDDR5 itu di angka 6.786.000 ya. Kalian bisa beli di AliExpress dengan garansi internasional selama 1 tahun. Nah, untuk MSI QB5 ini dengan spesifikasi yang sama, tapi untuk RAM-nya RAM 16GB dual channel ya DDR4 itu garansinya 3 tahun dapatnya karena memang kan MSI ada di Indonesia. Jadi garansinya resmi 3 tahun, tapi harganya lebih mahal 2 juta, yaitu sekitar 9.350.000 gitu loh. Dan kesimpulannya gimana nih? Kita ngomongin soal nilai plusnya ya. Dimensinya udah jelas ya, mini PC tuh dimensinya super kecil, bisa kita pasang di VESA mount atau di belakang monitor. Terus kapasitas RAM dan storage-nya tuh gede banget. MSI QB5 aja RAM-nya 16GB DDR4. Sedangkan Bimax B8 Pro ini RAM-nya itu 24GB LPDDR5. Jadi emang gede banget dan kapasitas storage-nya udah 1TB. Jadi nggak perlu mikir upgrade lagi, dan kalau mau upgrade masih bisa di-upgrade untuk storage-nya bre. Untuk nilai minusnya gimana nih? Ya sebenarnya nilai minusnya ini ya subjektif banget ya. Dan nilai minusnya cuma logonya dong ya. Logo kepala robotnya itu ya kita kurang serk ya. Mungkin kalau Bimax doang oke lah. Dan belum punya Thunderbolt pak untuk kelasan mini PC ini. Tapi ya itu minor lah untuk minusnya bre. Jadi menurut kalian gimana ya? Di harga 6 jutaan apakah ini worth it untuk kalian ambil ya? Untuk kerja atau untuk gaming tipis-tipis atau untuk editing video tipis-tipis? Coba tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai mini PC-nya dari Bimax B8 Pro ini bre. Oke? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bre yang warna merah kalau misalkan kalian tuh belum pada subscribe gitu. Selvian Selkos di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Chill banget pak, kantongin aja kali ya.